teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nani Khairani Purba di Deman TV Edukasi. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, jadi kita sangat penting untuk bisa berbahasa Inggris. Apakah kamu ingin mahir berbahasa Inggris? Nah, di sini kita punya tips dan trik lancar berbahasa Inggris langsung bersama ahlinya, Miss Alexandra. Hi, how are you today? Oh, I'm fine, thank you. Iya, terima kasih, Miss. Miss. Saya panggilnya Alex atau Sandra? Boleh, Sandra boleh, Alex boleh. Oh, boleh. Atau Ambarwati? Ambarwati boleh juga. Nama Jawa saya itu ya. Iya, benar ya. Oke. Kami mau bertanya ini kan bahasa Inggrisnya lancar, fluent gitu ya. Apakah ada tips-tips yang bisa kami dapatkan ini bagaimana supaya berbahasa Inggris bisa lancar seperti Alexandra. Nah, soalnya kalau bahasa Inggris bagi orang Indonesia ini terkadang agak susah kan, yang ditulis dengan yang dibaca itu beda. Contohnya huruf A dibaca E, kadang dibaca juga A, kadang dibaca O, jadi all itu dibaca O. Terus saya kadang bingung live gitu ya, tinggal kadang dibaca live, I live, tapi kalau live streaming jadi live gitu. Jadi itu bisa beda juga. Iya. Kira-kira bagaimana supaya kami yang bahasa sehari-harinya Indonesia bisa juga mudah untuk menjadi lancar berbahasa Inggris, Miss Alex? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya itu personal sih. Jadi misalnya saya punya saran karena saya sendiri dalam proses saya lihat contoh-contoh seperti ini misalnya. Dan saya akan bicara dalam dari pengalaman saya pribadi ya. Itu nggak berarti 100% ya harus seperti itu ya. Tapi menurut saya satu saran yang penting sekali, satu tips ya, bisa dibilang tips, itu jangan takut salah. Jadi menurut saya itu kadang-kadang itu menjadi masalah bagi orang yang belajar bahasa. Nggak cuma orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris atau orang Bulgaria yang belajar bahasa Indonesia. Saya pikir untuk semua orang yang belajar bahasa baru itu bisa jadi masalah karena kalau kita takut ya, kita tidak bisa mengekspresikan diri kita. Dan sebenarnya lancar itu apa artinya? Kata lancar itu, kita lancar kalau kita bisa komunikasi sama orang. Komunikasi lancar buat saya itu yang penting. Jadi kalau kita bisa komunikasi lancar, berarti kita sudah lancar berbahasa. Iya, apa yang kita mau sampaikan, lawan bicara paham, mengerti, itu sudah lancar. Sudah berhasil ya, sudah lancar berhasil, ya. 100%. Masalahnya banyak orang pikir sambil dia bicara misalnya, sambil dia coba mengekspresikan dirinya, dia terlalu pikir tentang tata bahasa atau kosakata ini benar apa enggak, saya harus bilang gini benar apa enggak, salah mungkin, jangan-jangan salah. Iya, malu sampai juga kita nggak pede gitu kalau seperti itu terus. Dan sebenarnya di depan kita, lawan bicara kita juga manusia. Ini bukan guru, misalnya ini manusia seperti kita juga kan. Yang penting orang itu, dia pasti nggak akan judge kita kalau kita salah. Malah dia akan bantu kita kalau misalnya ada yang salah, ada yang dia kurang paham misalnya. Dia akan tanya. Tapi kalau dia nggak bertanya, berarti kita berhasil lancar. Apa yang kita pikir, kita sempat sampaikan, berarti sudah. Menurut saya itu penting. Kita nggak usah takut salah. Kita cuma tidak takut salah. Ya. Tidak takut salah. Kita harus berani. Saya pikir banyak orang Indonesia sebenarnya pintar sekali berbahasa Inggris. Tetapi mereka malu atau mereka pede atau mereka takut salah. Makanya
mereka tidak pernah apa namanya, Tidak pernah mengembangkan ya, tidak pernah ya, explore terus ya, begitu. ya benar sekali. Saya pikir dan itu sebenarnya tidak usah takut, berani, dan kita pasti bisa. Saya pikir itu satu tips ya. Iya, iya. Ini ada Oke. juga beberapa lagi yang saya mau Iya, iya, sampaikan. boleh, Jadi penting sekali Alexandra. itu praktis. Jadi kita Latihan harus ya, latihan ya. latihan terus karena itu sesuatu keterampilan. Berbahasa itu Oh, iya. keterampilan. Jadi kalau kita mau lancar, kita harus latihan terus setiap hari. Hmm. Saya tahu sekarang zaman sekarang itu orang pasti sibuk sekali. Orang bekerja, orang mungkin kuliah atau tergantung ya. Dan pasti salah satu alasan orang tidak latihan, saya nggak ada waktu misalnya. Saya nggak Iya, ada iya. waktu, kapan saya bisa belajar, saya pulang kerja capek, baru harus masak misalnya kan. Ini itu pasti ada banyak tugas setiap orang, saya yakin dengan itu. Tapi sebenarnya itu nggak butuh waktu yang lama, waktu singkat juga cukup, tapi setiap hari. Iya. Setiap hari kita ada misalnya 15 menit, 20 menit, atau setengah jam misalnya, itu untuk bahasa Inggris misalnya hari ini. Atau bahasa tujuan, misalnya saya belajar bahasa Rusia misalnya. Hari ini 15 menit saya mendengarkan podcast. Oh ya, podcast sekarang sedang apa itu? Sedang booming ya, sedang Ya, sedang hits. sedang hits ya. Podcast. Sedang hits dan itu membantu sekali saya pikir karena apa namanya, sebenarnya itu tips selanjutnya dari saya itu kita bagus kalau kita banyak mendengarkan, banyak sekali Oh kita ya, harus mendengar. latihan keterampilan itu karena apa namanya, itu membantu kita tidak cuma mengerti lebih bagus bahasa karena misalnya walaupun kita tidak mengerti 100% apa yang kita Apa yang didengar ya, tidak paham semua. Kadang Iya. bisa kita tebak jadi ya. Ya, tapi itu nggak penting. Kita nggak paham semua. Itu nggak penting. Yang Oke. penting kita dengar. Oke. Karena kita bisa tahu cara mengucapkannya seperti apa. Misalnya. Oh, Kalau paling kita- tidak bisa tahu pronunciation-nya dulu ya, walaupun belum tahu artinya ya. Benar sekali. Dan itu dari proses saya belajar bahasa Indonesia, satu contoh. Iya. Awalnya pas saya datang ke Indonesia pertama kali, saya tidak tahu satu pun kata dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya tahu halo nama saya, sudah tidak tahu yang lain. Waktu itu saya mulai dengar radio. Setiap hari saya dengar radio dan di latar belakang pasti bunyi, radio bunyi terus. Lama-lama saya mulai memperhatikan, ini kata cinta kok nggak ada string ya? Apa itu? Saya dengar cinta-cinta karena saya dengar musik ya. Kalau di musik itu ya. pasti ada cintanya Ya, yang ya, banyak. ya. Saya dengar cinta, itu apa ya? Nah, habis itu saya dengar kata lain misalnya yang diulang terus. Setiap Iya. saya dengar Setiap kata itu. hampir sering diulang sama si pembicara tadi ya. Benar sekali. Jadi misalnya saya dengar kata hari. Hari itu apa? ya. Misalnya. Lama-lama, semua kata itu yang saya lihat sering dipakai, saya catat. Saya catat cinta, saya catat hari, saya catat semua kata yang saya dengar kenapa sering dipakai, mungkin itu kata-kata penting, mungkin orang pakai dalam bahasa sehari-hari, dalam komunikasi sehari-hari. Saya catat, saya punya aplikasi di HP. Menurut saya itu aplikasi yang bagus untuk orang Indonesia juga ya. Mungkin itu iklan sekarang, tapi saya akan bilang Kamusku. Oh, boleh tahu? Iya, Kamusku. Oh iya, Kamusku. Kamusku, menurut saya itu aplikasi bahasa yang bagus. Kita bisa pakai untuk tahu maknanya kata ini
tahu sinonim, tahu banyak lagi. Jadi itu mendengarkan, Mendengarkan, latihan, jangan juga malu ya. jangan malu ya. Dan menurut saya sebaiknya kita tidak belajar kosakata sendiri. Maksud saya itu, misalnya hari ini saya belajar flower, atau saya belajar glass, atau saya belajar apa. Itu kata-kata sendiri gitu ya. Tidak ada konteks. Tidak ada konteks. Iya. Jadi dia berhenti hanya di situ ya. Iya. Hanya paham satu kata tapi tidak bisa berkembang mungkin gitu ya. Nanti lupa kalau nggak ada. Iya. Nanti Tidak lupa. ada. Iya. Jadi Sebaiknya itu kita belajar kata-kata atau kosakata baru dalam konteks. Dan kita kadang-kadang bagus kita belajar satu kalimat. Jangan cuma satu kata, satu kalimat bagus, saya pikir. Dan itu sebenarnya bermanfaat sekali kalau kita belajar ucapan ya. Iya, ungkapan bisa juga. Ungkapan atau ya kalimat-kalimat yang orang pakai sehari-hari ya. So, how are you? What's your name? Okay, are you good? Are you fine? Contoh saja ya, tapi kata-kata kita dengar setiap hari, kita belajar seperti kalimat, seperti phrase. Okay, Phrase, not only single words, but we put these words in one phrase, and it's better, and it will be better and easier to remember and to understand. To remember. Kalau ada konteksnya, ya, kalau ada konteks. Apalagi di sini ya, saya ada catatan. Sesuatu yang bermanfaat sekali, kita bicara sendiri. Kita bicara. Talk to ourselves. Yes, talk to ourselves. Itu bermanfaat sekali. Mungkin lucu kalau dilihat orang, tapi nggak perlu dilihat juga sih. Kalau kita sendiri mungkin di depan cermin, kita bisa bicara, kita bisa komunikasi. Yang penting kita dengar suara kita sendiri dalam bahasa tujuan kita. And something else, mungkin ini penting sekali tapi orang sering lupa. Kalau sebenarnya penting sekali itu kita menikmati proses kita. Enjoy the process, right? Enjoy the process. Karena belajar bahasa itu nggak gampang, pasti nggak gampang. Dan kalau kita tidak menikmati, kalau kita nggak senang, lebih sulit. Pertama, jangan-jangan kita gagal nanti dalam proses. Kalau kita nggak menikmati. Dan dari ini juga rekomendasi dari saya, kita harus cari sumber informasi untuk belajar. Jadi materi misalnya, kita harus cari materi yang menarik untuk kita. Kalau itu podcast, silakan dengar podcast. Kalau itu TED Talks, silakan nonton misalnya. Kalau itu film atau lagu ya, berita kalau yang suka berita ya. Kalau ada yang suka sejarah, silahkan nonton acara di TV atau ada banyak sumber ya, banyak sumber informasi. Yang penting kita pilih itu yang membuat kita menikmati, senang. Itu pasti membantu di proses kita belajar bahasa Inggris. Jadi tidak menjadi beban begitu ya, Miss ya? Iya. Karena kalau kita tidak menikmati, kita anggap itu sesuatu yang tidak nyaman mungkin atau kurang nyaman. Ini saya harus belajar. Aduh, saya nggak senang. Banyak anak misalnya di sekolah atau anak sekolah. Orang yang ikut kursus misalnya, tapi dia ikut karena misalnya dia harus ikut kursus itu, dia disuruh. Supaya lulus ujian. Nah, itu di exam. Iya, contoh ya. Jadi dia disuruh ikut ujian, dia disuruh ikut kursus. Buat dia itu kurang nyaman mungkin atau bukan sesuatu yang dia mau. Datang dari hati ya. Itu. Jadi kalau sebaiknya itu dari hati ya.
Oh, sudah banyak sekali tipsnya. Ini tinggal bagaimana kita melakukannya nih, Miss. Bagaimana action ya? Take action. Action itu sudah itu tergantung setiap orang gitu. Tergantung orang Masing-masing ya. orang masing-masing ya pasti karena apa namanya setiap orang kan punya lingkungan sendiri, punya keadaan sendiri kan. Yang Kita berbeda-beda ya. ya jadi makanya kita tidak bisa apa namanya saya lupa katanya tapi Tidak semua bisa mematok iya atau menjudge. disamakan. Oh iya, disamakan, tidak bisa sama rata, tidak bisa sama rata ya. Tidak bisa, setiap orang itu punya cerita sendiri dan keadaan sendiri. Jadi ya, dan sebenarnya juga walaupun ada banyak tips, orang masing-masing itu bisa Bisa berbeda ya. bisa berbeda, bisa ketemu tips yang paling bermanfaat bagi mereka. Yang paling pas ya. Ya, dengan cara mereka karena setiap orang kan punya cara sendiri juga. Misalnya ada orang yang lebih senang nonton video dan dia belajar bagus sekali kalau dia nonton video. Tapi ada orang yang suka baca misalnya. Iya, Dan dari membaca ya. tidak ada cara lain untuk dia. Baca dan dia pasti bisa. Tapi kalau dia disuruh nonton atau nyanyi, dia nggak mau misalnya. Iya. Contoh saja. Karena tidak enjoy lagi ya. Kalau dia tidak itu. Harus enjoy. Don't forget to enjoy the process of learning English. This will help. Okay. Thank you so much You're welcome. for your experience how to improve in study new language. It was my pleasure. Oh, okay. Do you have Yeah. some other questions? Ya, saya rasa cukup sudah untuk yang mengenai tips itu. Tapi ini sharing aja pengalaman, Miss. Ada pengalaman menarik nih ketika saya ke Thailand ya. Nah, di sana kan harus pakai ini sudah agak lama, belum zaman Google Translate ya. Jadi berkomunikasi dengan penduduk di Thailand di sana itu ada yang berbeda kan waktu menawar harga how much this gitu. Nah, mereka bilang 12 ya, 12. Nah, dalam benak kami itu 12 itu 12 ya. Jadi kami kasih 12 baht. Ya. 12 baht kan mata uangnya baht ya. No, 12 katanya kan. Perasaan ini sudah benar 12 ini 12 gitu. Ternyata dia salah menurutnya. Langsung diambil kalkulator, dia ketik tak. Nah, this 12. Ternyata 12 itu 120. Nah, mereka singkat 12. Jadi salah pengertian. Nah, tapi enaknya setelah itu udah paham apa yang dia mau, langsung ambil kalkulatornya, ketik-ketik lagi, tawarnya menjadi kalkulator, dia ambil lagi. Jadi kami pakai kalkulator tawar-menawar. Tapi nggak tahu apakah memang di sana ada istilah seperti itu. Karena di Indonesia pun mungkin Miss tahu juga kan kalau menawar barang berapa harganya, dia bilang oh ini 100 atau ini 200, itu artinya 100 atau 200 ribu gitu kan. Iya, Ribunya benar. tidak dibilang lagi. Mungkin di sana ada kebiasaan juga, saya nggak tahu yang orang Thailand. Kalau 120 di sana, but mereka singkat cukup 12 aja. Jadi kalau umpamanya 110 mungkin 11 gitu ya. Itu kurang tahu juga mungkin. Mungkin ya. Menarik sekali ceritanya. Yang penting kepada akhirnya sudah beres ya. Akhirnya sudah beres dengan bantuan kalkulator. Selalu ada cara dan itu penting kita cari cara biar tidak kesalahpahaman dalam proses. Dan sekarang pasti lebih mudah ya karena ada teknologi, dan kalau misalnya kita mau cek apa langsung Google Translate kan. Kita bicara, dia bicara, sudah itu pasti membantu sekali. Tapi ya dulu pasti nggak ada. Dulu bahasa tubuh ya, apa namanya? Oh iya, body language. Body language ya, pasti kita mencoba menjelaskan pakai tangan atau gimana.
Oke, Miss. Time is up. I think Yep. Almost. sudah waktunya habis. Mungkin nanti kalau dibilang acara ada episode ya. Mungkin episode berikutnya baru kita masuki pelajaran yang sesungguhnya. Hari ini tidak apa, kita mau berkenalan dan bagaimana cara-cara terbaik untuk belajar bahasa Inggris supaya kita ya suka dan lebih cepat, dan seperti tadi tidak menjadi beban gitu, dan akhirnya bisa lancar secara tidak terasa kalau setiap hari seperti disampaikan tadi 15 menit rutin latihan everyday English everyday atau everyday English. Paling tidak. Kalau kita punya lebih Ya. banyak waktu dan pasti lebih lama, silahkan. Oh, Tapi iya. yang penting kita tidak berhenti, karena bahasa itu bagaimana ya, kita bisa cepat lupa apa yang kita tahu. Iya. Sebenarnya. Kalau kita nggak tidak sering praktis, ya. Kalau kita tidak. bagaimana mengungkapkan perasaan senang? I'm glad to make conversation for today with you, and thank you so much. You're welcome. Yeah. Thank you too. Yeah, Thank you very see you. much. Thank you very much for inviting Yeah. for this conversation, and I hope to see you soon. course. Yeah. Okay. See you in the next time. Bye. See you. Thank you. Bye bye.